Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ngoprek lagi bos. Ini saya kedatangan servisan dari tetangga sebelah ya, pelajar gitu. Ini LCD Infinix Hot 11, saya beli di online. Ini HP-nya rusaknya komplikasi ini, udah tidak bisa cas, kadang bisa kadang enggak dicasnya. Ini tombol-tombol juga pada rontok ya, tombol-tombolnya, jadi dia nggak bisa ditombol di power, kadang-kadang nggak bisa di volume gitu, jadi banyak juga ini kerusakannya. Jadi yang pertama saya akan kerjakan ya, saya akan bongkar dulu dan saya akan perbaiki dulu chargernya ya, soalnya ini chargernya ya lumayan rusaknya, itu mesti diganti gitu konektornya. Jadi akan kita kerjakan dulu ya bos ya. Oke, ini sudah kita buka covernya ya, mesinnya kita, baut-bautnya kita buka juga. Kita cek dulu ini tombol dalamnya apa rusak juga apa enggak. Oh enggak, ini ternyata cuma ini ya, amburadul nih. Tombol-tombol luarnya, tombol dalamnya masih bagus kayaknya. Ini kita tes dulu nih, coba masih bagus apa enggak nih. Oh, masih nyala ya, LCD-nya juga masih nyala sih, cuman udah pecah-pecah gitu. Jadi ya usernya minta LCD-nya diganti juga. Kalau gitu ya baik ya, kita kerjakan dulu ini. Kita ganti dulu konektor casnya supaya HP-nya bisa dicas dulu. Dan ini saya akan buka juga nih paketnya sama kelengkapan yang saya pesan, itu LCD, konektor cas 2, papan ini ya buat jaga-jaga konektornya udah nggak bisa diperbaiki gitu. Saya beli papannya juga sama tombol on off nya ya. Ya malum lah beli di online, jadi ini nyampainya juga 3 hari ini. Kita cek dulu apa ada yang tidak ada gitu partnya. Kita lihat-lihat dulu, kita cek-cek dulu. LCD-nya juga ya kita cek dulu sebelum kita pasang. Oh ini udah disertakan juga ya ini tombol sama papan board cas. Ini LCD-nya kita tes dulu. Kita tes dulu LCD-nya, apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak. Hal penting dalam pembelian LCD di online ya harus kita tes dulu gitu.
jaga-jaga kalau LCD yang kita beli bermasalah, jadi kita bisa retur ya bos ya. Oke, kita tes apakah gambarnya muncul, dan kita tes juga sentuhnya ya, sentuhnya apa berfungsi, apa ada shadow, bergaris-garis ya. Kita pastikan semuanya berjalan atau berfungsi normal gitu. Oke. Ya, kita tes ya, kita pijit-pijit, kita tap-tap ya, ya bagus ya, ternyata berfungsi normal ya. Ya udah, kita shutdown lagi, kita matikan lagi, dan kita lanjutkan ke pemasangan konektor cas. Kita buka satu persatu baut mesin bawah HP ya, untuk memastikan si papan casnya ini memang bermasalah gitu. Kita buka satu persatu dan kita langsung eksekusi, kita siapkan. Kita periksa papan casnya, kita lepaskan karet-karet sealnya ya, karet-karet seal anti air nih. Ini mohon maaf nih, berhubung perlengkapan saya masih terbatas, jadi videonya agak jauh gitu. Nanti ya kedepannya kan saya perbarui gitu, saya update. Saya jepit dulu nih mesin papan casnya, saya ganti aja pakai konektor yang baru ya, nggak diganti semua, soalnya kalau diganti semua suka ngaruh pada sinyal, pada performa HP ngaruh gitu. Jadi saya cukup ganti aja konektornya. Saya nyalakan dulu blower nih untuk angkat konektornya. Saya nyalakan blower dengan panas 350 derajat, angin cukup 2 aja cukup. Kita siapkan pinset juga buat angkat konektornya, kita siapkan konektor penggantinya supaya hasil maksimal ya. Maklum aja ini lagi masih belajar gitu, jadi ya harus teliti, harus pelan-pelan juga gitu ya. Ini konektor penggantinya ya, saya beli 2 juga, murah di online, cuma mungkin 3.000 kemarin saya beli tuh satu. Jadi kalau belanja di online ya lumayan cukup murah ya. Kita panaskan blowernya, siapkan sedikit plug, kita oles-oles aja di konektor yang akan kita angkat ya. Tembak terus, tambahin plug lagi, tembak terus memakai blower ya, tembak terus sampai si timah-timahnya meleleh, melunak, terus tembak sampai
konektor casnya bisa kita angkat ya, tembak terus ya. Ini udah terangkat nih. Konektor yang sudah rusaknya kita ganti aja. Ini kita singkirkan nih, konektor yang sudah rusak kita ganti dengan konektor baru. Kemudian kita bersihkan papan bornya, papan casnya. Kita kasih plug dulu dan sedikit timah ya, untuk kita bersihkan dengan solder wick. Saya cari dulu nih timah pastanya, timah cair, timah pasta ini. Kita oles-oleskan saja sedikit, tidak usah banyak-banyak, sedikit aja. Oles-oleskan sedikit supaya menambah timah lama dengan timah yang baru yang kita oleskan itu bersatu. Timah lama jadi tidak terlalu keras gitu, jadi enak buat di soldernya nanti rapi gitu, buat di keratakannya gitu, jadi rapi. Solder saja sampai rapi. Lalu disedot lagi pakai penyedot timah solder wick. Supaya hasilnya rapi. Nanti baru kita tambahkan lagi timah pasta di pin-pin konektor. Kalau di kaki groundnya jangan dulu ya, di pin-pin konektor yang pin-pin data dan pin-pin plus dan minusnya gitu, pin ground dan pin ya. Kita oleskan lagi plug terus saja sampai merata ya, oles-oles. Soalnya kalau penyolderan konektor begini pin-pinnya kecil-kecil ya, harus banyak diolesin plug supaya tidak seret. Takutnya PCB nya papannya rontok kalau tidak pakai plug ini. Terus aja digosok-gosok, ditekan-tekan halus, jangan sampai terlalu ditekan juga. Ini mohon maaf nih, rada jauh ya kameranya, soalnya saya belum melengkapi video kamera gitu dengan tripod yang lebih baik ya. Mohon maaf, ini saya cuma sharing pengalaman aja. Dan kita bersihkan lagi, lalu kita intip dengan kaca pembesar ya, apa pin-pinnya sudah rapi, ada yang terhubung apa enggak gitu, apa yang ada yang kurang rapi ya. Cukup pakai kaca pembesar kayak begitu aja saya bos, soalnya belum punya Microsoft, maklum aja ya, kita tuh ya dalam hal peralatan sangat terbatas, sangat belum lengkap gitu ya. Kita siapkan pin penggantinya, kita oles-oles dulu plug ya, buat nanti kita solder dulu sebelum dipasang. Kemudian kita siapkan tisu ya, tisu aja buat bersihkan sisa-sisa plug, sisa-sisa thinner gitu.
cleaner. Kita oleskan timah pasta pada pin-pin konektor. Kita tambahkan lagi timah, pin-pin konektornya aja ya. Kalau pin-pin kaki groundnya nggak usah, belum, nanti aja terakhir. Kita ratakan sampai muncul ada timahnya supaya gampang nempel ke konektornya gitu. Terus saja ratakan sedikit saja, terus ratakan, tambahin lagi. Kalau kira dirasa kurang timahnya, tambahin lagi timah pasta. Ya enak sih pakai timah pasta begini ya, soalnya timah pasta begini dia gampang melunak, gampang nempel juga dibanding timah gulung, timah kawat gitu. Solder terus sampai sudah dirasa rata, siap. Tambahin lagi plug untuk tempelkan konektornya. Ini konektor Type C ya bos ya, soalnya kalau konektor Type C rada banyak pinnya, jadi kita rada susah juga untuk ukuran saya yang masih belajar gitu. Konektor model Type C ini rada susah pasangnya dibanding konektor micro yang pinnya cuma 5, 4 kadang-kadang gitu. Dia mudah dipasangnya. Kalau ini harus benar-benar nempel pin-pinnya gitu, soalnya pin-pinnya banyak. Ada pin data, pin plus minus, pin pivot, pin yang lain-lainnya gitu, terus nempel semua ya. Konektornya kita tambahin timah, konektornya kita tambahin ya supaya nempelnya sempurna. Tambahin timah, konektor yang baru yang mau kita pasang. Kita tambahin lagi. Oh, kita ini dulu, kita lihat dulu pakai kaca pembesar apa sudah terhubung dengan baik apa belum, apa sudah timahnya rata, tersolder dengan rata. Kemudian kita ya tambahin lagi nih di konektor baru timahnya. Ini kan belum ada timah nih ya, kuning aja. Kita tambahin lah solder supaya nempel gitu. Ini cukup susah sebenarnya nih kalau nambahin timah di konektor kecil begini ya. Kita pegang aja lah, emang panas sedikit juga tahan, kita tahan aja supaya ada cadangan timah di pin-pin konektornya. Terus kita siapkan, kita pasang ya, kita tambahin lagi plug. Ya, kita pasang, kita siapkan blowernya untuk kita tembak konektornya. Untuk pemasangan konektor ya panas di angka 350, anginnya 2 cukup ya. Terus aja tembak
kalau bisa sambil goyangkan supaya timahnya, plugnya harus rada banyak ya bos ya. Plugnya di olesin rada banyak supaya pin-pinnya tidak ada yang bersatu gitu. Goyangin aja sedikit ya, tekan-tekan sedikit, sudah beres ya. Kita cek, lalu kita cek, kita terawang lagi pakai kaca pembesar apakah sudah oke nih pemasangannya. Pin-pinnya sudah menempel dengan sempurna, tidak ada yang gabung. Kalau dirasa ada yang gabung, kita solder-solder dikit supaya tidak ada yang grounding. Ya, lanjut kita solder kaki-kaki groundnya ya, kaki-kaki yang bolong-bolongnya itu yang di pinggir-pinggirnya, pinggir konektornya, supaya memperkuat konektor cas. Kalau di cas tidak bergoyang-goyang, tidak gampang goyang. Itulah fungsi dari ground yang ditanam di situ, yang bolong-bolong. Solder terus, ada 4 kaki kan, kita solder aja pakai timah kawat, nggak apa-apa ya, pakai timah kawat supaya nempelnya sempurna begitu. Ya, ini udah beres ya bos ya. Nanti kita tes. Oke, kita akan coba tes. Sebelum dites kita bersihkan dulu papan konektornya ya, karena dia banyak plug, bekas plug-plugnya. Kita lihat lagi dengan kaca pembesar apakah ada yang connect, ada yang konslet gitu, timah-timahnya apa enggak gitu. Kita lihat lagi, kita cek ulang lagi, kita bersihkan terus sebelum dites, soalnya kalau ada yang grounding ya bahaya juga. Kita rakit dulu, kita tempelkan dulu ke mesin, kita pasang. Ya, ini kita untuk sementara kasih baut 2 baut dulu, nggak apa-apa. Kita tes semua, pastikan semua terpasang. Kita colok type C nya apakah muncul. Oh oke, alhamdulillah muncul ya, berarti pemasangan konektor alhamdulillah berhasil. Kita tunggu apakah dia mau masuk ke prosentase. Kalau dilihat di ampere normal, harusnya normal. Kita tunggu dulu sebentar. Ya, alhamdulillah ini untuk pemasangan Infinix Hot 11 sudah beres.